Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fazal Labib Mutawakil, Noval Diatala, Muhammad Firdaus Nugraha, dan Rijal Arifin. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Dexis and Distance. Baik, langsung masuk ke materinya. What is Dexis? Dexis adalah sebuah konsep dalam pragmatik yang mengacu pada ekspresi linguistik yang maknanya bergantung pada konteks ujaran. Deixis juga adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan kata-kata dalam situasi komunikasi. Deixis berkaitan dengan cara merujuk pada objek atau kejadian tertentu dalam konteks. Kemudian, apa sih distance? Distance yaitu adalah jarak yang berarti menunjukkan keterangan. Contohnya ada spatial distance, itu adalah jarak ruang, yakni bisa contohnya near itu dekat atau far jauh. Jadi dalam konteks tersebut kita bisa tahu bahwa konteks itu dekat apa jauh gitu dalam segi ruangnya. Kemudian yang kedua ada temporal distance, itu adalah konteks dalam waktu gitu. Next, materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Ferdi, presenter sebelumnya yang sudah menjelaskan Deixis itu apa. Selanjutnya saya Rizal Arifin akan membahas atau memaparkan person deixis. Jadi person deixis itu terdiri dari dua kata, yaitu person dan deixis. Person di sini yaitu speaker atau listener, ataupun orang atau barang yang sedang dibicarakan. Dan deixis di sini merujuk kepada pointing participant dalam sebuah conversation. Jadi simpelnya person deixis refers to words that point to the participant in a conversation, yang di mana partisipannya itu ada speaker, listeners, or others. Kunci dari pronouns-nya itu ada first person, I singular, dan we plural. Yang biasanya itu first person identik dengan speaker, dari speaker I, saya. Lalu ada second person, you, yang identik dengan listener, you, yang dimana you itu adalah bisa jadi dalam second person ini merujuk kepada kamu yang sedang bicara dengan saya pada saat ini, detik ini, secara tatap muka, secara langsung gitu. Lalu ada third person yang dimana ini merujuk kepada person atau others atau thing di luar percakapan I dan you. Seperti ada pronoun he, she, it, they. Contohnya, I told you that she is coming. I di sini refers to first person speaker. Told you, you di sini refers to listeners ataupun second person. Lalu ada that she is coming. She di sini berperan atau merujuk sebagai sesuatu yang
di luar dari conversation yang sedang berlangsung saat itu juga. Conversation yang sedang berlangsung antara I dan you. Selanjutnya, beberapa tipe dan makna sosial dari person that exists. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada first person, second person, dan third person. Third person ada I yang singular, contohnya itu I'm tired, saya capek. Lalu ada we. Nah, di sini we itu digunakan sebagai plural, tapi juga bisa menjadi first person, yang dimana ada inklusif dan eksklusif. Seperti inklusif, contohnya let's go eat, lalu ada eksklusif, contohnya we decided to cancel the event. Selanjutnya ada second person atau addressee, yaitu dimana posisinya tuh listener atau partisipan yang sedang langsung melakukan conversation dengan I, dengan saya gitu. Makanya di sini pronounnya itu adalah you, baik you secara singular ataupun plural. Seperti dalam bahasa Indonesia itu ada kamu, Anda, dan atau kalian gitu. Nah, jangan lupa juga ada formal dan informal dalam address someone gitu. Ketika kita addressing someone, ada informal dan formal. Seperti dalam bahasa Indonesia, Anda itu lebih sopan, penggunaan kata Anda itu lebih sopan kepada orang lain. Lalu yang terakhir yaitu third person atau others. Pronounnya itu ada he, she, it, dan they. Ini merujuk kepada orang ataupun benda, baik benda hidup ataupun benda mati, yang tidak sedang berada di percakapan langsung antara I dan you gitu. Dan they juga bisa digunakan sebagai gender neutral. Contohnya seperti di PPT, yaitu Alex said they will come. Nah, di sini kalau kita bahas lebih dalam secara singkat, Alex di sini bisa jadi didefinisikan sebagai third person, Alex atau he. Lalu they will coming itu pun bisa diartikan sebagai third person. Dan jangan lupa person that exists ini tidak terlepas dari konteks antara speaker, listener, ataupun addressee, orang yang sedang di-address itu siapa gitu. Jadi jangan lupa dengan konteks baik orang maupun benda. Mungkin sekian dari penjelasan yang telah saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih kepada Rizal Arifin telah memberikan waktunya untuk presentasi selanjutnya yang akan dipresentasikan langsung oleh saya, Novalia Talah. Oke, di sini saya bakal menjelaskan mengenai spatial deixis. Nah, dari sini kita bakal nge-breakdown dulu dari spatialnya dulu. Spasial di sini itu berarti yaitu ruang ya, ruang atau space ya, ruang atau space atau tempat, teman-teman. Dan untuk deixis sendiri, deixis itu tadi udah dijelasin juga. Kalau untuk deixis sendiri itu tadi dia itu artinya kata atau frasa yang menunjuk kepada suatu hal, yang juga bisa maknanya berubah-ubah sesuai dengan konteks yang dimiliki. Nah, di sini disebutkan words that indicate location or position relative to the speaker and listener. Nah, jadi di sini
adalah kata-kata yang mengindikasikan tempat atau posisi dari pembicara dan juga pendengar ya. Nah, di sini ada key terms, di sini ada 3 ya. Di sini ada pertama ada proximity atau near ya. Jadi proximity itu dia yang ada di sekitar kita, yang dekat ya, near. Kayak contoh katanya itu ada here, this, and this ya. Itu kan dia maknanya ini ya, di sini gitu ya. Jadi di daerah sekitar kita. Kalau yang kedua, di sini ada distance atau far ya. Di sini itu ada jarak ya, teman-teman ya. Di sini ada jarak, jadi ada there, that, those. Jadi kayak kita menunjukkan bahwa yang kita tunjukkan itu dia berada jauh dari kita. Nah, terus selanjutnya ada direction juga. Di sini ada direction, come toward the speaker or go and go away from the speaker. Jadi di sini kita bisa kayak apa ya, langsung ke speakernya gitu, langsung ke pembicaranya gitu. Kayak misalnya kayak lebih direct, kayak apa ya, kayak kalimat perintah sih sebenarnya kalau yang direction ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada example juga ya. Seperti contohnya di sini ada satu kalimat, this book is better than that one. Nah, this book di sini itu kita kan this book itu jadi yang dekat gitu guys. Jadi yang dekat, this book near me, dan is better than that one yang far from me. Jadi this book tuh yang di sini, buku ini lebih bagus daripada buku yang itu. Yang mana yang ditunjukkan itu yang itu yang itunya yang lebih bagus ya gitu ya, yang lebih jelek ya, sorry, yang lebih kurangnya gitu. Nah, boleh lanjut. Nah, sekarang how the special deixis works, gimana sih cara kerja si special deixis ini. Nah, di sini ada 3 ya, ada dari speaker, ada listener, ada juga psychological distance. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan speaker ya, dengan pembicaranya, tuh sini ada contoh kalimatnya kayak put it here. Itu biasanya dalam kalimat yang berdekatan ya dengan orang lain, dan juga ada leave it there gitu ya. Jadi kayak kita misalnya kita lagi ngomong gitu berdua, ya kita ngomong leave it there gitu, far from the speaker, jadi jauh teman-teman. Nah, terus ada juga yang tadi listener, ini sebenarnya hampir sama dengan yang speaker ya, hampir sama tuh. Contohnya ada can you bring that to me, itu mirip juga kayak leave it there gitu ya, cuman bedanya yang ini dari listenernya. Nah, terus lanjut juga ada psychological distance. Nah, psychological distance ini itu dia lebih ke apa ya, lebih ke ya psikologi sih, dari this ID sama that ID. Di sini ada contohnya. Jadi this ID di sini kita ibaratkan kalau misalnya kita mau ngomong sesuatu yang lebih bagus, biasanya kita suka bilang kalau tempat di sini lebih bagus daripada yang di sana gitu. Pastikan yang di sini itu yang apa, di bagian yang kita apa ya, familiar atau supported ya di sini ya, yang lebih condong gitu ya, dibanding yang that ID yang mana itu lebih jauh dan juga bisa berlawanan gitu, this and that. Nah, ini seperti ada contoh lagi, sebenarnya contohnya hampir sama dengan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya. Kalau di sini POV-nya dari seorang guru ya, teacher points. Contoh kalimatnya ada these examples are important but those are optional. Nah, di sini this example itu karena dia seorang guru, jadi this example itu dia merujuk kepada sesuatu yang ada di papan tulis ya. Ya. Nah, but those itu karena dia seorang guru misalnya ya, dia seorang guru, dia menjelaskan kepada murid-muridnya, those in the book are optional. Jadi itu merujuk kepada buku yang mereka baca gitu ya. Kan konteksnya itu ini seorang guru yang sedang berada di kelas gitu ya, mengajar gitu ya. This example on the board are important but those in the book are optional. Jadi ada bedanya ya antara this dan those kayak gitu. Oke, boleh di slide selanjutnya. Nah, kali ini ada function of special deixis ya. Fungsi dari special deixis. Di sini kita ada 3 ya. Yang pertama ada avoid confusion ya. Nah, di sini itu kita bisa, fungsi dari special itu bisa menghindari dari kesalahpahaman atau misunderstanding atau confusion ya, kebingungan.
seperti ada kalimat nih move that dan which object gitu. Jadi kan move that barang move itu yang mana gitu ya. Kita harus tahu dulu konteks dari sebelumnya gitu. Nah, terus juga ada shows perspective ya. Di sini emotional near far. Nah, ini dari POV kita sendiri jadi kita bisa tahu bisa dilihat dari konteksnya atau dari kalimatnya. Oh, ini kira-kira yang dekat, ini yang jauh gitu. Jadi kita bisa tahu. Bisa dilihat dari perspektif ya. Nah, terus yang ketiga juga ada change meaning in different language. Nah, di sini apa ya? Bisa merubah apa ya? Merubah makna ya dari apa? Bahasa yang berbeda-beda. Nah, di sini ada some have more precise terms. Like di sini ada here by me dan juga here by you. Nah, ini kan jelas jadi beda ya here by me dan by you gitu ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya kepada Fajar Labib. Silakan. Terima kasih rekan. Sekarang saya Faza akan melanjutkan pembahasan. Kalau tadi rekan-rekan saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang tipe-tipe deixis. Itu ada person deixis and spatial deixis. Sekarang saya akan menjelaskan tipe deixis yang ketiga, yaitu temporal deixis. Apa itu temporal deixis? Temporal deixis refers to expressions that locate a situation in time relative to the moment of speaking. Kemudian Levinson menyatakan dalam bukunya, time deixis concern the encoding at temporal points and spans relative to the time at which an utterance was spoken or written. Jadi secara sederhananya, temporal deixis merupakan cara kita merujuk kapan suatu kejadian berlangsung. Apakah itu terjadi sekarang, atau sudah terjadi di masa lalu, atau baru akan terjadi di masa datang. Nah, contoh-contoh kata dari temporal deixis itu seperti now, today, yesterday, tomorrow, tonight, last year, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah slide ada contoh bagaimana temporal deixis digunakan dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah tuturan. Fokus dulu ke contoh yang pertama dan kedua. Yang pertama, I was in Scotland then. Kemudian yang kedua, dinner at 8:30 on Saturday. Okay, I'll see you then. Teman-teman bisa melihat ada dari kedua contoh tersebut ada kata then. Tapi kedua then tersebut memiliki arti yang berbeda. Kalau pada contoh yang pertama, I was in Scotland then, itu artinya kan dulu saya ada di Scotland. Sedangkan yang then pada contoh kedua itu berarti okay, I'll see you then. Oke, nanti kita ketemu ya. Kemudian contoh yang ketiga, back in an hour. Mungkin kalimat ini bisa teman-teman temukan ketika teman-teman mengunjungi suatu restoran dan melihat tulisan back in an hour. Teman-teman tahu artinya itu bahwa karyawan di restoran itu lagi istirahat, jadi nggak bisa melayani dulu. Back in an hour, akan kembali dalam 1 jam. Tapi kita nggak bisa tahu sejam itu kapan, karena kita nggak tahu kapan tulisan itu ditaruh oleh karyawan tersebut. Makanya temporal deixis itu sangat bergantung dengan konteks. Boleh slide selanjutnya? Nah, temporal deixis itu dibagi dua, ada proximal dan distal. Proximal itu merujuk kepada proximal digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang berlangsung dekat dengan saat pembicaraan itu terjadi atau berlangsung beriringan saat pembicaraan terjadi. Contoh katanya itu ada now, today, atau soon. Sedangkan distal, kebalikannya dari proximal, digunakan untuk menunjukkan kapan suatu kejadian terjadi, tapi kejadian itu terjadinya sudah jauh dari pembicaraan atau tidak beriringan. Jadi bisa aja terjadi di masa lalu atau di masa depan. Contohnya yesterday, last week, or next year.
Terus contoh kalimatnya kalau yang proksimal, I'm living now. Di situ ada kata now yang mengindikasikan sekarang. Berarti si pembicara, I'm living now, saya pergi sekarang. Pembicara itu pergi saat dia sedang mengucapkan itu. Kalau yang di distal contohnya she left yesterday. Ada kata yesterday yang artinya kemarin. Berarti she left yesterday. Si dia yang sedang disebutkan ini perginya itu kemarin kan sudah terjadi. Berarti tidak barengan dengan saat si pembicara mengucapkan tuturan tersebut. Terus di bagian bawah slide teman-teman bisa lihat ada contoh lainnya. Yang proksimal itu ada I live here. Terus yang distal ada I used to live there. Ini teman-teman sadar kalau di kedua contoh itu nggak ada kata temporal deixis. Tapi kita bisa tahu mana deixis yang terjadi sekarang dan mana yang sudah terjadi lewat tensesnya. Kalau di contoh yang pertama atau contoh yang kiri itu menggunakan present tense. Itu kalimat yang masih berlangsung hingga saat ini. I live here. Berarti si pembicara itu masih tinggal di sini sampai dia berbicara itu. Sedangkan di contoh yang kedua menggunakan past tense atau kalimat lampau. I used to live there. Jadi si pembicara dulu tuh pernah tinggal di situ tapi sekarang udah enggak. Mungkin itu aja pembahasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator atau pembicara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, next slide. Materi selanjutnya adalah the role of grammar in deixis. Jadi tentu saja deixis ada hubungannya dengan gramatikal seperti tadi di contoh yang sebelumnya. Ada present tense yang menunjuk pada hari ini, itu berarti konteksnya di temporal deixis gitu. Jadi terus misalnya ada di SPOK. Nah, deixis itu merujuknya di bagian keterangannya. The role of grammatical deixis ada 4. Yang pertama di grammatical categories, yang kedua morphosynthetic features, yang ketiga integration in sentence, yang keempat closed word. Nah, oke. Kurang kenceng ya suaranya. Yang pertama, kategori di gramatikal itu merupakan ekspresi deiktik yang dikategorikan dalam tata bahasa seperti kata ganti, demonstratif, atau kata keterangan waktu dan tempat. Tadi contohnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada penandaan morfosintaksis. Nah, ini merupakan suatu tata bahasa seperti huruf kecil atau huruf besar atau jenis kelamin, jumlah, dan keserasian, yakni bisa menentukan lebih lanjut makna seperti apa gitu, konteks yang berada dalam deixis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah integrasi ke dalam kalimat. Dalam deixis ini diintegrasikan ke dalam kalimat dan frasa. Mungkin maknanya ditentukan oleh peran tata bahasa dan hubungannya dengan elemen-elemen lain dalam kalimat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada paradigma kelas tertutup. Banyak ungkapan deixis yang termasuk ke dalam paradigma kelas tertutup gitu, yakni jumlah dalam deixis tersebut itu terbatas dan bentuknya relatif tetap. Oke, langsung aja ke contohnya biar lebih jelas. Next slide. Oke. Contoh yang pertama, I am going to the store now. Di situ ada dua deixis ya. Yang pertama ada present deixis I, kemudian ada temporal deixis now. Nah, berarti itu yang I itu merajuk kepada kata ganti orang,
Yang temporal deixis itu merujuk kepada keterangan waktu. Kemudian this book is interesting but that one is boring. Itu ada deixis yang spasial gitu. Yang pertama this, yang kedua that. Itu menunjukkan kalau misalnya buku itu konteksnya yang this itu dekat, yang that itu jauh. Itu termasuk kepada kategori spasial deixis yang menunjukkan ruang. Kemudian yang ketiga you are my friend, itu sama yang contoh yang pertama, ini person deixis. Yang keempat juga here is the answer, itu merupakan spatial deixis yang menunjukkan konteks ruang. Kemudian yang terakhir next we will discuss. Nah, next ini merupakan temporal deixis yang menunjukkan kalau konteks next ini menunjukkan waktu. Ini itu saja. Selanjutnya ada conclusion yang bakal disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih kepada semua presenter yang telah memaparkan materinya dengan baik. Di sini saya Rizal Arifin sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan atau memberikan conclusion, kesimpulan kepada rekan-rekan, kepada audiens. Jadi, deixis itu adalah bagaimana bahasa digunakan untuk menunjuk, pointing kepada people, time, atau dan space berdasarkan konteks. Yang dimana dalam deixis ada 3 tipe kurang lebihnya, yaitu person deixis yang sangat berkaitan erat dengan partisipan antara speaker, listener, dan others, dan sangat juga berkaitan dengan pronouns I, you, she, he, it, they. Lalu ada temporal deixis atau yang berkaitan dengan waktu, now, then, tomorrow, yesterday. Dan juga ada space yang berkaitan dengan ruang, here, there, this, that, those, atau bisa disebut juga dengan spatial deixis. Nah, lalu ada juga distance yang menunjukkan bagaimana speakers itu menerima kedekatan atau proximity secara physically, temporally, atau emotionally. Dan mereka secara bersama itu menjadi sebuah esensi ataupun jangkar dalam sebuah komunikasi agar memberikan paham yang sama yang dapat dimengerti satu sama lain, lalu ensuring clarity di antara who, siapa, where, di mana, dan kapan. Dan juga dengan kita mengetahui, mempelajari, dan memahami deixis dapat membantu kita dalam berkomunikasi agar terhindar dari kebingungan, misleading, dan membuat kita lebih mudah dan lebih efektif dalam berinteraksi di ruang sosial, di ruang publik. Nah, segitu kesimpulan yang kelompok kami dapat simpulkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Kritik dan sarannya bisa teman-teman sampaikan di komen ya, di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.